Shalom, perkenalkan nama saya Evelyn Priska Buru Sembiring, mahasiswa dari Politeknik Negeri Medan dengan jurusan Administrasi Niaga, program studi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran mengenai The Design of the Tax System. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengampu, Bapak Edi Syaputra Sitepu. The Design of the Tax System. In this world, nothing is certain but death and taxes. Desain dari sistem pajak. Di dunia ini, tidak ada segala sesuatu yang pasti. Pasti merupakan ada dua hal, yaitu hal pasti dan hal pajak. Menurut dari Bapak Benjamin Franklin, di mana pajak yang dibayarkan pada waktu Bapak Franklin menyumbang dari 5% dari pendapatan rata-rata orang Amerika. Saat ini, pajak yang dibayar Bapak Franklin bisa membayar 1/3 dari pendapatan rata-rata orang Amerika. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kalau kita lihat dari gambar tersebut, pada tahun 1789, pajak yang dibayarkan merupakan dari 5%. Nah, di sini kita ketahui bahwa dari segala pembangunan, aspek-aspek pembangunan di negara merupakan berasal dari pajak. Government revenue as a percentage of gross domestic product. Central government tax receipts as a percent of the federal government GDP, di mana pemerintahan federal Amerika Serikat mengumpulkan sekitar 2/3 dari semua pajak ekonomi. Sumber pendapatan terbesar dari pemerintah federal adalah pajak penghasilan individu. Kita masuk kepada kewajiban pajak atau tax liability. With respect to paying income tax, a person tax liability is based on their total income, di mana sehubungan dengan membayar pajak penghasilan, kewajiban pajak seorang didasarkan pada total pendapatan mereka. Individual income tax, a marginal tax rate, is a tax rate applied to every additional dollar income. High income families pay a larger percentage of their income in taxes. Di mana tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang diterapkan untuk setiap dolar tambahan pendapatan. Keluarga yang berpenghasilan tinggi membayar persentase yang lebih besar dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak. Federal government and taxes. In addition to taxes and person income, the government also collect taxation. Social insecure tax. Income from this tax is allocated to pay for social security and Medicare. Excise tax, a tax on certain items such as gasoline, cigarettes, and alcohol. Di mana selain pajak atas penghasilan seseorang, pemerintah juga memungut pajak atas pajak gaji dan pajak asuransi. Di mana pajak gaji adalah pajak atas upah yang dibayarkan perusahaan kepada pekerjanya. Yang kedua, pajak asuransi. Pajak asuransi adalah pendapatan dari pajak ini dialokasikan untuk membayar jaminan sosial dan Medicare. Dan yang ketiga adalah pajak cukai atau excise tax, di mana maksudnya adalah pajak atas barang-barang tertentu seperti bensin, rokok, dan alkohol merupakan dari pajak cukai. Yang selanjutnya adalah penerimaan dari pemerintah federal pada tahun 1999 dalam lingkaran itu, di mana sumbernya penerimaan tersebut yang paling besar yaitu dari pendapatan individual sebesar 48%, dan yang kedua dari pajak asuransi sebesar 34%, dan pajak perusahaan sebanyak 10%, dan lain-lainnya itu sebanyak 4%. Federal government spending, di mana maksudnya adalah pengeluaran pemerintah federal. For federal government expenditures and government spending money is various forms of products and services such as transfer payment and purchase of public goods and services. Transfer payment are government payments
that are not made in exchange for goods and service, transfer payment, or the larger government expenditure. Di mana untuk pengeluaran pemerintah federal, pemerintah membelanjakan uangnya dalam berbagai bentuk produk dan layanan seperti pembayaran transfer dan pembelian barang dan jasa kepada publik. Yang dimaksud adalah pembangunan yang ada di negara kita. Pembayaran transfer adalah pembayaran pemerintah yang tidak dilakukan dengan imbalan barang atau jasa. Pembayaran transfer merupakan pengeluaran dari pemerintah yang sangat besar. Dalam kategori cost categories, yang pertama itu Social Security, National Defense, Net Interest, Revenue Security, Medicare, Health Order. Dan maksudnya di sini adalah yang pertama jaminan sosial, yang kedua pertahanan nasional, bunga bersih, keamanan pendapatan, Medicare, yaitu tentang kesehatan dan lain-lainnya. Federal Government Expenditures pada tahun 1919, di mana maksudnya pengeluaran terbesar jaminan sosial sehingga $1.445 per orang. Pengeluaran tersebut kedua adalah pertahanan nasional, kemudian diikuti kategori lainnya. Dan dapat kita lihat dari kondisi keuangan anggaran negara federal. Di sini financial condition of the federal budget. Budget deficit occur when there is an overspend and government revenues. The government closes the deficit by borrowing from the public. On the contrary, a budget surplus occurs when government revenues outweigh government spending. Budget surplus can be used to reduce government debt. Di mana defisit anggaran terjadi ketika adanya kelebihan pengeluaran pemerintah atas penerimaan pemerintah. Pemerintah menutup defisit tersebut dengan menjamin dari masyarakat. Sebaliknya, surplus anggaran terjadi ketika penerimaan pemerintah lebih besar dari pengeluaran pemerintah. Surplus anggaran dapat digunakan untuk mengurangi hutang-hutang pemerintah dari luar negeri. Pemerintah negara bagian dan lokal. State and local government. State and local governments collect about di mana 40% dari pajak yang dibayarkan. Penerimaan pemerintah negara bagian dan lokalnya itu ada sales tax atau pajak penjualan, property tax yaitu pajak properti, individual income tax, pajak penghasilan perorangan, corporate income tax, pajak penghasilan badan atau dari suatu lembaga atau organisasi, dan lainnya. State and local government expenditures yaitu education, yang kedua community welfare, highway order, di mana pendidikan, kesejahteraan masyarakat, jalan raya dan lain merupakan pengeluaran pemerintah negara bagian dan daerah. State and local government revenues, di mana penerimaan pemerintah negara bagian lokal pada tahun 1999-6, di mana adalah pembuat kebijakan memiliki dua tujuan, yaitu merancang sistem perpajakan. Mereka memiliki dua tujuan utama, yaitu efisiensi, yang kedua kesetaraan atau keadilan. Pajak dan efisiensi, tax and efficiency, di mana maksudnya adalah a tax system is more efficient than another if it increases the amount of revenue at a smaller cost the taxpayer. Suatu sistem pajak lebih efisien daripada yang lain jika meningkatkan jumlah pendapatan dengan biaya yang lebih kecil dari pembayar pajak. Yang kedua, an efficient tax system is system that impose the least amount of debt with loss and administrative expense, di mana sistem pajak yang efisien adalah sistem yang membedakan kerugian bobot mati dan badan administrasi sekecil mungkin. Jadi kita bisa lihat bagaimana kerugian yang sangat tinggi dibandingkan dengan administrasi keuangan kita yang kecil. Tax charger for tapers,
biaya pajak bagi wajib pajak. Yang pertama, payment of tax itself, pembayaran pajak itu sendiri. Loss of debt right, kerugian bobot mati, di mana maksudnya ialah pengurangan kesejahteraan ekonomi membayar pajak melebihi jumlah pendapatan yang dikumpulkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena pajak mendistorsi insentif. Maka dari itu, pajak menimbulkan kerugian bobot mati. Administrative expense, taxpayers lost extra demand money on the actually access the pay. The administrative burden of any tax system is part of the inefficiency in creates marginal tax rate vs rates the rate, di mana tarif pajak marginal dilawan oleh tarif pajak rata-rata, di mana pajak rata-rata adalah total pajak yang dibayarkan dibagi dengan total pendapatan, sedangkan tarif pajak marginal adalah pajak tambahan yang dibayarkan atas pendapatan dolar tambahan. Pajak lump and sum. Lump sum tax. A lump sum tax is a tax of the same size for each person, regardless of income or any action that person may take. Di mana pajak lump sum adalah pajak yang besarnya sama untuk setiap orang, terlepas dari penghasilan atau tindakan apapun yang mungkin dilakukan oleh orang-orang tersebut. Pajak dan ekuitas, tax and equity. When it comes to tax and equity is what we are actually talking about. 1. How should the tax burden be divided equally among the population? For second, how do we evaluate whether of the system is fair? Dimana ketika membahas pajak dan ekuitas, apa yang sebenarnya yang kita bicarakan adalah bagaimana seharusnya beban pajak dibagi rata di antara penduduk. Dan yang kedua, bagaimana kita mengevaluasi apakah sistem pajak itu adil atau tidak. Taxation principles, prinsip perpajakan. There are several ways to think about this by using one principle of benefit, yang kedua principle of ability to pay. Di mana ada cara untuk memikirkan hal tersebut, yaitu dengan menggunakan prinsip kemanfaatan, yang kedua kemampuan untuk membayar. Yang pertama adalah prinsip pemanfaatan, principle of benefit. Is the idea that people should pay taxes based on the benefits they receive from government service. An example is the oil or gasoline tax. Tax received from gasoline tax are used and finance our highway system. The person who drive the most outpace and far right maintenance, di mana artinya adalah kegagasan bahwa orang harus bayar pajak berdasarkan manfaat yang mereka terima dari layanan pemerintah. Misalnya itu apa yang kita terima dari pajak. Jadi itu harus kita seimbang dengan apa layanan pajak. Maka oleh itu kita harus membayar pajak. Contohnya itu pajak minyak atau bensin. Penerimaan pajak dari pajak bensin itu digunakan untuk membiayai sistem jalan raya kita. Orang yang mengemudi paling banyak juga membayar paling mahal untuk pemeliharaan jalan. Jadi itu disebut dengan seimbang. Principle of ability to pay. Prinsip kemampuan membayar yang kedua adalah kegagasan bahwa pajak harus dikenakan pada seorang sesuai dengan seberapa baik orang tersebut dapat memukul beban. Prinsip kemampuan membayar mengarah pada dua gagasan wajar tentang ekuitas atau keadilan vertikal atau keadilan horizontal. Jadi, vertical justice, keadilan vertikal. Keadilan vertikal adalah gagasan bahwa wajib pajak dengan kemampuan yang lebih besar untuk membayar pajak harus membayar jumlah yang lebih besar juga. Misalnya, orang dengan pendapatan lebih tinggi harus membayar lebih dari orang dengan pendapatan rendah. Jadi, keadilan vertikal dan sistem pajak alternatif. Pajak proporsional adalah pajak di mana wajib pajak berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah membayar fraksi pendapatan yang sama. Pajak regresif adalah pajak di mana wajib pajak berpenghasilan tinggi membayar sebagian kecil
dari pendapatan mereka daripada wajib pajak berpenghasilan rendah. Keadilan horizontal. Horizontal justice is the idea that taxpayers with the same ability to pay tax should pay the same amount. For example, two families with the same number of dependents and the same income living in different parts of the country will have to pay the same federal taxes. Di mana keadilan horizontal adalah wajib pajak dengan kemampuan yang sama untuk membayar pajak harus jumlah yang sama. Contohnya, dua keluarga dengan jumlah tanggungan yang sama dan pendapatan yang sama yang tinggal di bagian negara yang harus berbeda harus membayar pajak federal yang sama. Pajak pernikahan. Marriage tax. Perkawinan merupakan kewajiban pajak pasangan di mana undang-undang perpajakan melakukan pasangan yang sudah menikah sudah sebagai pembayar pajak tunggal. Ketika pasangan menikah, mereka berhenti membayar pajak sebagai individu dan mulai membayar pajak sebagai keluarga. Jika masing-masing memiliki pendapatan yang sama, total kewajiban pajak mereka meningkat ketika mereka menikah. Insiden pajak dan kesetaraan pajak. Kesulitan dalam merumuskan kebijakan pajak adalah menyimbangkan tujuan, efisiensi, dan pemerataan yang sering bertentangan. Studi tentang siapa yang menanggung beban pajak sangat penting untuk mengevaluasi ekuitas pajak. Studi ini disebut dengan insiden pajak. Flavor Theory of the Tax Incident, di mana teori flavor tentang insiden pajak. Menurut teori inflipar, beban pajak seperti lalat di atas kertas terbang, maksudnya menempel, melekat dimanapun ia pertama kali mendarat. Pajak tetap, fixed tax. Yang pertama kali diusulkan oleh Bapak Ekonom Robert All pada tahun 1980-an. Diusulkan sebagai alternatif sistem perpajakan pada saat ini. Tarif pajak tunggal yang rendah akan berlaku untuk semua pendapatan dalam perekonomian. Dan pajak tetap akan menghilangkan banyak potongan yang diizinkan berdasarkan pajak penghasilan saat ini, sehingga mengurangi tarif pajak marginal bagi kebanyakan orang. Karena pajak tetap sederhana, beban administrasi perpajakan akan sangat berkurang. Karena semua wajib pajak akan dihadapkan dengan tarif pajak marginal yang sama, pajak dapat dipungut pada sumber pendapatan. Pajak tetap akan menggantikan pajak penghasilan pribadi dan perusahaan dan akan menghilangkan pajak berganda saat ini atas laba perusahaan. Pajak tetap dapat meningkatkan insentif untuk menabung. Demikian penjelasan video dari saya mengenai the design of the tax system. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.